Oke, kita lanjut kembali. Masih bahasan kita mengenal e-learning dengan saya untuk berbagi bagaimana kita mengelola e-learning kita. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat sebuah contoh evaluasi atau soal tes untuk mata pelajaran yang sudah kita buat sebelumnya, di mana saya di sini mengampu sistem kontrol program. Bahasan sebelumnya kita sudah mengupload dokumen material terkait dengan materi yang bisa dipelajari oleh siswa didik kita yang ada di komunitas kelas sistem kontrol program yang sudah terdaftar sebagai siswa atau user. Kemudian setelah kita melakukan upload data untuk dipelajari oleh siswa kita, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan evaluasi. Ya, untuk melakukan evaluasi kita bisa membuat satu contoh ya. Kita akan mencontohkan di sini bagaimana membuat sampel. Kita pilih di sini ya icon test di sini di blok authoring. Kita pilih tes. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Di bagian atas di sini ada banyak sekali icon yang bisa kita gunakan sebetulnya. Ini juga kita bisa mengimpor quiz dari form Excel ya, dari quiz dari yang lain, quiz dari exercise QTI, ini macam-macam. Kemudian dari hot potato test juga bisa. Kita bisa nanti mempelajari yang ini. Tapi khusus untuk yang kali ini kita akan mencoba untuk membuat latihan atau pertanyaan baru. Kita pilih di sini latihan baru. Latihan baru. Kita buat, klik latihan baru. Kemudian akan tampil seperti demikian. Berikutnya adalah kita memberikan nama latihan tersebut. Misalkan sesuaikan dengan kompetensi dasar yang kita ajarkan di mapel kita. Misalkan di sini kompetensi dasarnya saya ambilkan pengenalannya, maka kita kasih judul di sini adalah pengenalan PLC. Nah, kemudian di sini latihan soal evaluasi ini kita bisa atur ya di advanced setting. Kita bisa atur di sini bagaimana latihan soal ini atau soal ini kita buat. Misalkan di sini yang pertama, pengaturan pertama adalah soal feedback. Apakah nanti kita akan berikan feedback di akhir tes, berarti at end of the test kita berikan feedback, atau tidak kita berikan sama sekali kalau ini soalnya adalah soal untuk ujian atau exam. Nah, misalkan kita bikin tanpa feedback, berarti di sini kita pilih exam, berarti tidak ada feedback. Nah, di setiap soal atau di akhir mengerjakan soal tidak ada informasi kepada siswa apakah nilainya berapa, jawaban yang benar mana, itu tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penampilan skor untuk pengajar. Show score to learner. Di sini saya akan memilih yang auto evaluation saja, sehingga nanti saya bisa melihat jawaban siswa yang benar mana, yang salah mana, dan skornya berapa. Itu kita pilih auto evaluation. Kemudian yang berikutnya question per page ya, jumlah pertanyaan per halaman. Berarti di sini kalau saya misalkan pilih halaman khusus, klik pada halaman khusus. Kalau misalkan satu pertanyaan per halaman, berarti di sini saya pilih satu pertanyaan per halaman atau sequential. Berarti nanti satu pertanyaan setiap halaman itu hanya ada satu pertanyaan. Kemudian tipe question selection type-nya kita pilih di sini, tipenya adalah random. Ya, random berarti nanti kita bisa mengacak pertanyaan. Pertanyaan itu bisa kita acak. Maka di sini pertanyaan acak, maka ini kita pilih semua, bukan hanya 5 atau berapa, tapi semua soal kita acak. Nah, semua soal kita acak. Kemudian display question kategori ini kita tidak tampilkan. Dari kategori questionnya itu tidak akan kita tampilkan. Kemudian shuffle answer, ini aja jawaban acak, iya, kita pilih ya, jawaban acak. Kemudian yang berikutnya question title, ini tidak kita tampilkan. Kemudian maksimal number of item juga tidak kita atur, biarkan saja.
Kemudian berikutnya kita pilih enable time control. Enable time control. Kemudian kita pilih di sini durasi waktunya 60 detik. Ya, 60 detik kita atur waktunya. Berarti nanti di siswa itu akan tampil, ya, akan tampil timernya, ya, timer waktu mengerjakannya. Kalau waktu mengerjakannya misalkan 60 detik, maka nanti timernya selama 60 detik. Karena ini sebagai contoh saja, maka kita atur di sini 5 menit, ya, 5 menit saja. 5 menit. Kemudian sementara past present tense, ya. Artinya di sini peringatan waktu mengerjakan. Setelah 75% terlewati, nanti kita akan berikan peringatan, ya, past present tense. Nanti kita berikan peringatan setelah 75% waktu terlampaui. Kemudian berikutnya sudah terakhir, kemudian kita update this title in learning pad. Kita klik di sini. Nanti pada learning pad nanti akan terkoneksi. Nah, setelah kita atur semuanya ini, ya, setelah kita atur di sini, ini sesuaikan saja nanti, tergantung masing-masing. Ini kalau kita atur no exam, kemudian atau evaluasi, kemudian pertanyaan 1 halaman 1, kemudian pertanyaannya acak, kemudian jawaban juga acak, kemudian waktu bisa kita atur hanya 5 menit, ya, 5 menit, enable time controlnya 5 menit. Kita sebetulnya bisa mengatur waktu mulai kuis dan waktu berakhir, ya, bisa atur ini. Tapi di sini kita tidak akan mengatur waktu mulainya kapan atau waktu berakhirnya kapan. Tapi dalam prakteknya ini memungkinkan, sehingga nanti kita bisa mulai tanggal berapa, jam berapa mulainya, kemudian tanggal berapa dan jam berapa berakhirnya. Tapi di sini kita contohkan tidak kita atur, karena kita sedang melakukan latihan, ya, sehingga kita tidak atur itu. Nah, kemudian enable time controlnya kita buat 5 menit, sehingga nanti akan ada timer berjalan waktu mengerjakan untuk siswa. Kalau sudah pengaturan selesai, kita proses to question. Selesai, maka di sini akan muncul, ya, sudah akan muncul di sini mata pelajaran sistem kontrol program latihan, judulnya adalah pengenalan PLC. Nah, ini judul latihan yang sudah kita buat, judul evaluasi yang sudah kita buat. Di sini keterangannya exercise 8 sudah ditambahkan. Nah, tinggal kita buat soal ini bentuknya apa. Nah, di bawah ini akan ada banyak sekali. Bentuk-bentuk soal yang bisa kita pilih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sekitar 20 soal, bentuk soal. Ya, yang kita pilih yang pertama saja ini, yang paling mudah. Ini adalah pilihan berganda dengan jawaban unik. Berarti hanya ada satu jawaban saja. Tapi kalau misalkan pilihan berganda jawaban ganda, berarti pilihan ganda jawabannya 2 atau lebih, karena jawabannya ganda. Nah, ini pilihan ganda jawaban unik, satu jawaban kita pilih, klik, ya. Sini multiple choice, add this question to the test, bentuknya adalah multiple choice. Ya, bentuknya ada multiple choice. Nah, sebelum kita membuat soal di sini, sementara kita tentunya harus sudah mempunyai bahan soalnya. Saya di sini memiliki sebuah bahan soal seperti ini misalkan. Ya. Saya sudah mempunyai sebuah bahan soal seperti ini. Ya, atau manalah terserah. Yang penting yang ada beberapa bentuk soal, misalkan bentuk soal yang hanya isinya tulisan saja, atau bentuk soal yang juga mengandung unsur gambar di dalamnya, sehingga nanti kita bisa mencoba-coba yang ada gambarnya bagaimana, yang hanya tulisan saja bagaimana, kita coba-coba. Kita coba yang pertama, ya. Kita coba yang pertama di sini, question, pertanyaannya apa? Kita cari di sini soal yang akan kita pakai ini misalkan. Saya pakai ini misalkan, pertanyaan ini kita copy saja di blog, kemudian kita copy, kemudian masuk lagi ke sini di question, ya, klik di sini, kemudian
pastekan. Dah. Maka di sini akan muncul soal yang kita kopikan tadi. Kita hapus nomornya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena di sini tidak ada unsur gambar apapun, maka berikutnya langsung kita jawabannya. Kita bikin jawabannya seperti apa. Sebetulnya kalau kita ada ini, ya, kalau ada gambar maka kita atur di sini. Ya, nanti kita di advanced setting. Kalau tidak ada gambar ya berarti tidak perlu kita pasang gambar di sini. Kemudian add this question to the test. Dan berikutnya kita isikan jawaban-jawabannya. Kita blok saja jawaban ini, blok semua. Kemudian klik copy. Kemudian masukkan di sini. Klik di sini. Kemudian paste. Nah, untuk yang jawaban-jawaban yang tidak dipakai, ya, ini kan jawabannya ABCDE, maka nanti kita butuh 5 baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kurang 1, add answer option. Sehingga nanti barisnya jadi 5. Sehingga sekarang barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ini. Acak saja, karena jawabannya nanti akan diacak. Ini tinggal blok, kemudian potong. Kita taruh di bawah, tempel. Sini tempel. Tempel, oke. Kemudian berikutnya, ini kita cut, kita potong. Taruh di sini, tempel. Oke. Kemudian ini kita blok. Klik potong. Kemudian taruh sini jawabannya. Kita kalau tidak muncul paste, kita Ctrl V. Ctrl V di sini. Ctrl V. Nah, kemudian ini yang tidak dipakai kita hapus. Backspace, backspace, backspace. Kemudian ini yang hitam kita potong, taruh di bagian terakhir. Kita Ctrl V kalau tidak paste. Nah, Ctrl V di sini dah selesai, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini karena kopiannya itu hitam, ya, hitam merah ini ya. Karena ini merah, maka kita ganti ini. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian sumbernya ini kita hitamkan terlebih dahulu. Kemudian copy. Kita pastekan di sini, tempel. Oke. Kemudian opsinya kita hapus. Nah, berarti ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar ini kita klik benar di sini, klik merah, benar. Kemudian ini skornya kita kasih misalkan 5. Skornya kita kasih 5. Kemudian kalau sudah, kita klik add this question to the test. Ya, maka di sini kita akan mendapatkan satu pertanyaan di sini. PLC Compact OMPROM menyediakan beberapa dan seterusnya. Ini tingkat kesulitan 1, skornya 5. Kalau kita mau lihat detailnya, kita ubah, silakan bisa dilihat. Nah, kita edit. Nah, dah. Kalau kita tidak sudah yakin ini benar, maka ubah pertanyaan diklik. Nah, kemudian ini baru satu pertanyaan. Berikutnya kita tambahkan kembali satu pertanyaan kembali. Ini bebas, mau pilihan ganda lagi bisa, mau bentuk yang lain bisa. Jadi di sini enaknya adalah setiap soal ini kita bisa pilih-pilih, mau jawaban bebas, mau menjodohkan, mau pilihan berganda, ini bebas. Menambahkan soalnya, bentuk soalnya menambahkannya bebas, bentuknya apapun bisa. Sehingga tidak harus selalu pilihan ganda itu terus-menerus pilihan ganda. Nah, tapi kali ini karena bahan soal kita adalah pilihan ganda semua, maka kita pilih pilihan ganda lagi. Maka kemudian pilihan berganda kita klik lagi, pilihan berganda. Kemudian kita masukkan soalnya di sini. Saya ambil yang dalam bentuk gambar. Ini contohnya.
yang dalam bentuk gambar. Nah, saya ambilkan yang bawah saja, ini yang atas ya. Nah, ini kita klik, kita blok, copy, kemudian masukkan di sini, add question, paste. Ini kita hapus, kemudian gambarnya kita masukkan di advanced setting. Di advanced setting kita masukkan gambar, caranya kita memilih ini, memilih gambar, kemudian kita pilih jelajah server. Nah, ternyata gambarnya belum ada di sini, belum ada di dokumen yang ada di mata pelajaran kita. Maka untuk membuat dokumen itu gambar itu ada di dokumen sini, di dokumen di mapel kita di sistem kontak program, maka kita harus unggah berkasnya, unggah gambarnya terlebih dahulu. Klik unggah berkas, kemudian pilih berkas untuk diunggah, kemudian kita cari di mana letaknya. Nah, kita cari letaknya, misalkan saya ada di sini. Nah, misalkan ada di sini, ini klik, kemudian open. Nah, maka di sini sudah akan langsung muncul judul gambar yang akan kita pakai untuk soal. Kemudian kalau kita sudah tampil di sini, kita tinggal double klik, klik 2 kali, klik, nah, maka akan muncul di sini. Nah, agar gambarnya tidak terlalu besar, maka lebarnya kita atur separuhnya. Misalkan di sini 1300, ya separuhnya 600 lah. Otomatis tingginya ikut berubah karena di sini log rasionya terkunci. Berarti kalau lebarnya berubah, tingginya otomatis berubah. Kita klik OK. Wah, nah ini gambarnya. Nah, kalau kita misalkan kepingin membuat ini editor ya, editor komentar opsionalnya kita perbesar, maka kita bisa pilih Switch Toolbar. Jadi klik toolbar di sini, Switch Toolbar, ini ya, Switch Toolbar kita klik, maka editornya akan langsung besar. Ini akan memudahkan kita mengedit gambar. Nah, gambarnya kita misalkan terlalu besar, ya kita rubah lagi gambarnya. Nah, di sini gambar, klik, kita rubah menjadi 400 misalkan. Oke, nah udah cukup. Nah, kemudian kita lihat bentuk soalnya seperti apa aslinya. Nah, ternyata di bawah gambar itu ada tulisan. Nah, berarti kita harus tempatkan ini di bawah gambar. Kita copy, kemudian kita tempatkan di bawah gambar. Gambarnya kita klik di sini, ya, kemudian kita enter. Maka di sini akan muncul, ya, kursornya akan bergerak ke bawah. Nah, kita pastekan di sini, tempel, paste, kemudian OK. Maka di sini akan sesuai dengan soalnya. Setelah gambar ada pertanyaan. Nah, agar tulisannya ini menjadi lebih besar, maka kita blok, kemudian kita atur hurufnya, ya, bisa Arial. Kemudian kita ukurannya kita buat lebih besar, 20 misalkan. 20. Sesuaikan dengan atasnya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke awal, Switch Toolbar, kita klik lagi Switch Toolbar ini, klik. Nah, kembali lagi ke awal. Nah, sini sudah ada gambar, sudah ada pertanyaan. Di sini pertanyaannya, ini pertanyaan setelah gambar. Nah, kemudian kalau sudah kesulitan nggak perlu diatur. Kalau nanti mau diatur silahkan. Kalau sudah, kemudian kita add this question to the test. Klik. Nah, berarti kita sudah membuat satu pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal menampilkan jawabannya. Jawabannya kita blok di sini. Ya, kita blok di sini jawabannya. Kita blok, kita hitamkan semuanya dulu. Kita kopikan. Nah, kita pastekan di sini, tempelkan, tempel. Ya. Di sini klik, tempel, paste. Kemudian OK. Udah, kita tinggal potong-potong saja ini. Ini satu, kita potong, taruh di bawahnya, paste. Oh, nggak ada paste,
Ya, kalau tidak ada paste di sini Ctrl V. Kemudian ini potong, langsung saja di sini Ctrl V. Kemudian ini potong, ya, langsung saja di keempat potong Ctrl V. Nah, ini baru 4 baris, masih ada kurang satu baris, maka kita tambahkan 1 baris jawaban, add answer option. Nah, maka ada tambahan 1 baris untuk jawaban, pilihan jawaban. Nah, kita blok lagi, potong, kemudian taruh di bawah, Ctrl V. Nah, yang atas, yang tidak terpakai kita hapus, backspace. Ini juga kita hapus A-nya, sehingga di sini tidak ada A, B, C, D, E. Adanya 5 jawaban yang nanti akan diacak. Kemudian kalau sudah, kita klik add this question to the test. Selesai. Nah, sudah ada 2 pertanyaan. Tambah 1 lagi, biar sedikit agak lebih banyak. Contohnya, tambah 1, kita pilih pertanyaannya masih yang berupa gambar. Ya, masih yang berupa gambar. Klik, potong, copy ya. Taruh sini, paste, nomornya kita hilangkan. Kemudian advanced setting, seperti biasa, kita klik gambar karena soalnya ada gambar, jelajah server. Kemudian kita unggah berkas gambarnya dulu, pilih berkas untuk diunggah, sesuai soalnya gambarnya ini, ya, open. Tidak dapat mengunggah potongan, indikator status PNG, berkas potongan sudah ada, sudah ada, tutup. Berarti ini yang dipakai. Ini klik 2 kali, klik. Kemudian ini saya atur 300 saja. Nah, kecil aja 250. Kemudian oke. Nah, kita lihat besarnya cukup. Kemudian di akhir gambar di sini ya, di akhir gambar di sini kita enter. Kemudian ini kita blok, copy, taruh di sini pertanyaannya, paste, Ctrl V. Ya. Ctrl Z. Ctrl V. Udah. Ini kita buang dulu. Nah, ini copy, taruh sini. Nah, kita pastekan di sini. Ctrl V. Udah, kita perbesar, kita blok. Hurufnya kita pilih misalkan Arial, ukurannya 20. Udah, switch toolbar kita klik lagi untuk mengembalikan ke awal. Nah, ini sudah muncul. Kemudian add this question to the test. Nah, kemudian kita tinggal blok jawabannya. Jawabannya kita blok, kita hitamkan dulu. Kita copy, masukkan di sini. Tempel, paste. Oke. Kita potong-potong, 1. Potong, Ctrl V. Kita blok, potong, bawah 3, Ctrl V.
Kita blok, potong, Ctrl V di keempat, masih kurang satu baris, kita add answer option. Kemudian ini yang kedua, kita klik potong, klik di 5, Ctrl V. Kemudian ini yang kita tidak pakai, backspace, backspace, backspace. Ini juga kita backspace. Dan jawaban yang benar tadi mana? Jawaban yang benar adalah yang A. Maka kita pilih ini A, kita kasih 5. Nah, kalau sudah, add this question to the test. Nah, yang kedua tadi ini belum ada skornya, ya, ini belum ada skornya. Kita lihat jawaban yang benar ini. Jawaban yang benar ya. Ini kita edit, ubah. Kemudian jawaban yang benar ini adalah yang tadi. Ntar kita lihat. Com input 0205. Com input 0205. Com input 0205. Com input 025. Oh, ini yang benar. Kita klik, kemudian kita kasih 5 misalkan. Kalau sudah, ubah pertanyaan. Nah, maka kemudian di sini sudah ada skornya. Semuanya sudah ada skornya, berarti sudah ada jawabannya. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya. Kita preview. Nah, kita preview ya. Kita preview di sini. Ada 3 pertanyaan. Kalau tidak salah tadi urutannya ini adalah pertanyaan tulisan saja, ada gambar vertikal, kemudian ada gambar horizontal, ada gambar vertikal, urutannya itu. Apakah ini akan acak? Kita lihat. Preview. Preview start test. Kita mulai. Ternyata ini pertanyaan yang pertama. Tidak ada gambarnya ya. Nah, kita acak saja jawabannya. Kemudian next question. Ini tadi yang kita atur enable time ya. Ini adalah waktu, menunjukkan waktu mengerjakan. Next question. Ini yang kedua. Soal yang kedua kita acak saja jawabannya. Next question. Kemudian soal ketiga kita acak saja jawabannya. Ini kan acak, jawabannya acak. Entes karena sudah selesai soalnya. Entes. Nah, di sini skor totalnya 0 dari 15. Nah, dari 15. Nah, karena ini pengajar, kita selaku guru, maka kita diperlihatkan yang benar mana, yang salah mana. Ya, kita diperlihatkan di sini. Ini salah semuanya. Dah, caranya seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kita kembali ke return to course homepage. Kita coba kembali. Di sini kita lakukan mencoba tesnya kembali. Kemudian ini tesnya kita klik kembali, pengenalan PLC. Kemudian kita start tes kembali. Kita coba satu kali lagi. Nah, ternyata kan acak. Ya, tadi soalnya yang pertama tidak seperti ini. Sekarang soalnya berubah menjadi gambar seperti ini. Ya. Ini kita next question. Ya. Berikutnya soal juga berubah gambar. Ya. Jawabannya juga acak. Ya, jawabannya juga acak. Tadi kalau tidak salah ini jawaban benar ada di kedua ya, kedua. Sekarang jawaban benar ada di keempat. Next question. Nah, ini saya acak saja. Nah, entes, maka ada satu jawaban yang benar.
yaitu nomor 2 tadi, 5. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kita kembali lagi ke tadi return course homepage ya. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita membuat soal evaluasi yang nanti bisa kita gunakan untuk mengevaluasi setiap kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang kita ampuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.